Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakinna mautakum la ilaha illallah." Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talkinkanlah orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah." Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 631 nomor 1. Pertanyaan, apakah orang yang akan mati dan tidak sholat dalam hidupnya juga harus ditalkinkan? Diperintah Nabi, "Lakinna mautakum la ilaha illallah." Ini orangnya yang ngaku Islam apa enggak? Ya, kalau bukan orang Islam ditalkinkan bohong. Ya, kalau dia ngaku Islam, Islamnya KTP, mesti Islam KTP, tidak apa-apa ditalkinkan. Perkara bisa atau tidak, urusan dia sama Allah. Tetapi kalau memang hidupnya dia tidak memeluk Islam, dia ada guna apa ditalkinkan. Jadi perintah untuk mentalkinkan ini adalah kepada orang Islam. Memang Islamnya seseorang dan tidaknya ditandai dengan sholat. Kalau dia ngaku Islam, agamanya Islam, kalau sholatnya bolong-bolong, sholatnya tidak genap, kalau sakaratul maut mau meninggal, ditalkinkan. Perkara bisa menirukan atau tidak, urusan dia dengan Allah. Tetapi rasa-rasanya sangat sulit. Orang yang semasa hidupnya tidak sholat itu bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, itu kok mustahil. Semasa hidupnya saja tidak pernah tunduk patuh kepada Allah, bisa ya di akhir hayatnya bisa. Nanti kalau Allah menghendaki bisa. Iya, memang kalau Allah menghendaki bisa, tetapi kira-kira Allah menghendaki tidak yang demikian ini. Semasa hidupnya saja tidak pernah mengindahkan perintah Allah. Ya, maka kalau memang dia agamanya Islam, boleh ditalkinkan. Perkara bisa dan tidaknya urusan dia dengan Allah. Ya, dari halaman 3 pada akhir hadis pada surat Al-Qasas ayat 56, "Inna tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Mohon dijelaskan ciri-ciri orang yang mau menerima petunjuk Allah. orang yang mau menerima petunjuk Allah itu berarti cirinya dia mentaati Allah, mentaati Rasulullah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan. Jadi diikuti betul apa yang menjadi tuntunan Rasulullah. Bukan Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad, jika kamu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yaitu Rasul. Jadi mengikuti apa yang menjadi warisan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah,
itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Sebetulnya petunjuk itu sudah ada di hadapan kita. Tinggal ada yang mau mengambil petunjuk itu atau ada yang tetap memilih dalam kesesatan. Coba itu apa ayatnya Ustaz? Wa minhum man haq wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Surat apa itu? Apa? Surat An-Nahl. An-Nahl 36. Surat An-Nahl nomor surat 16 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Ya, jadi Allah itu utus setiap rasul di setiap umat. Jadi semua rasul yang diutus oleh Allah inti seruannya sama, yaitu an'ibudullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhi taghut. Meski demikian, ada di antara kaum yang menolak seruan rasulnya, sehingga tetap memilih dalam kesesatan. Namun ada pula yang menjawab seruan Rasul itu, yaitu hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut, sehingga menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Jadi di tiap-tiap umat, bukan hanya umatnya Nabi Muhammad saja. Sebelum umatnya Nabi Muhammad, Allah juga telah utus Rasul untuk menyeru kepada umat itu agar semuanya menyembahnya kepada Allah dan menjauhi taghut. Faminhum man hadallah. Di antara mereka ada yang menjawab seruan Rasul itu, sehingga dengan demikian petunjuk pun dapat masuk ke dalam hatinya. Tetapi ada pula faminhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Ada yang tetap memilih kesesatan, dalam arti tidak mau menjawab seruan Rasul. Maka bagi umat yang telah diutus Rasul di situ, kok ternyata tidak mau mengikuti seruan Rasulnya, maka orang atau umat tersebut berarti jauh dari petunjuk, sehingga dia memilih kesesatan. Dan ini hati-hati, mungkin termasuk kita. Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Allah utus dengan membawa seruan sama, yaitu an'ibudullah wajtanibut taghut. Tergantung kita masing-masing mau menjawab seruan Rasul atau tidak. Kalau mau menjawab seruan Rasul berarti petunjuk dari Allah bisa masuk ke dalam hati. Tetapi kalau kita menolak atau menerima hanya setengah-setengah, jauh dari petunjuk Allah. Oleh karenanya Allah perintahkan pada kita semua, ya
ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Coba ingat kembali Quran surat Al-Anfal ayat 24. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya, Allah pesankan kepada orang-orang yang telah mengaku dirinya beriman untuk bersegera menjawab seruan Allah dan juga seruan Rasul. Tetapi ingat, akan ada bisikan hawa nafsu yang setiap saat datang, supaya kita tidak menjawab seruan Rasul. Sehingga banyak di antara umatnya Nabi Muhammad lebih memilih keinginannya sendiri, lebih memilih hawa nafsunya. Aku pengen ini pokoknya ini. Padahal yang namanya keinginan manusia itu dibatasi oleh Allah. Antara hati manusia dan keinginannya itu dibatasi. Tidak semua keinginan manusia harus terwujud. Kita manusia mungkin setiap hari punya keinginan A sampai Z, namun tidak semua keinginan harus terwujud. Mungkin Allah hanya beri keinginan kita yang A saja, B sampai Z-nya tidak Allah penuhi. Nah, maka ketahuilah, keinginan-keinginan duniawi itu tidak penting. Hanya sekedar jangan kita lupakan. Yang paling utama, kita menjawab seruan Allah dan seruan Rasulullah. Kenapa? Karena seruan Rasul itulah yang akan memberikan kita kehidupan yang sesungguhnya. Dengan mengikuti seruan Rasulullah, itu kita akan sampai kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia ini, tetapi kelak di akhirat, kampung halaman kita yang abadi. Maka sebetulnya petunjuk itu sudah ada di dekat kita, di depan kita, di kanan kiri kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari sekeliling kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu semuanya merupakan petunjuk. Tidak usah jauh-jauh. Apa yang ada pada diri kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu juga tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita bisa mencermati dengan baik, maka kita bisa mengambil petunjuk. Tidak usah jauh-jauh, mata bisa melihat. Tanpa kita minta, Allah telah kasih. Tanpa kita minta, Allah kasih kita nafas. Tanpa kita minta, Allah ciptakan kita sedemikian sempurna. Apakah itu bukan tanda kekuasaan dari Allah? Kalau orang yang melek matanya, melek mata hatinya, bisa melihat bahwa petunjuk itu sudah sangat dekat.